Berawal dari berbincang di sebuah kafe, Margareta Astaman, Robert Budianti, dan Swasti Edicita ingin mencoba peruntungannya untuk berbisnis buah-buahan asli Indonesia. Siapa sangka dari obrolannya ini, mereka bisa mendirikan perusahaan yang diberi nama PT Nusantara Segar Global atau lebih dikenal dengan Java Fresh. Perusahaan ini pun berhasil membawa berbagai macam buah-buahan hingga ke 19 negara di dunia. Mau tahu kisah lengkap hingga tips-tipsnya? Simak video berikut ini ya. Ya, jadi Java Fresh itu sebenarnya awalnya dari ngobrolan-ngobrolan kita sih sebenarnya gitu. Java Fresh didirikan sama kita, satu teman kuliah, satu teman SMA kayak gitu. Nah, ceritanya waktu itu adalah aku sudah jadi seorang penulis, jadi editor juga, tinggal di Jakarta. Kebetulan datang teman kuliah dari waktu itu dia sudah kuliah dan sudah lulus, sudah kerja juga di Jerman, dan waktu itu lagi posting ke Cina waktu itu, datang ke Indonesia, ngobrol-ngobrol lah gitu ya di kafe gitu masa sebelum pandemi. Sampai ke satu obrolan bahwa kenapa ya kok orang Indonesia apa-apa tuh pikirannya impor aja, seolah-olah apa yang datang dari luar negeri itu selalu lebih baik daripada apa yang ada di negara kita sendiri kayak gitu. Nah, karena kita ngobrol-ngobrol di mall, ambil contohnya paling dekat supermarket ada buah segar gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita ke supermarket, kita lihat buah-buah impor itu semua tuh cakep-cakep gitu ya, apa warnanya seragam, bentuknya seragam, tempatnya bagus-bagus, plastik, packagingnya menarik, pakai stiker apa-apa. Sedangkan kalau misalnya kita bicara tentang buah lokal gitu, manggis, salak gitu, itu digerobak, diampiar gitu aja. Ada yang gede, kecil, bagus, busuk, penyok, busuk dan sebagainya, mesti milih-milih sendiri, dan relatif harganya itu cenderung lebih rendah seperti itu. Padahal ketika kita dulu pengalaman tinggal di negeri lain, justru malah sebaliknya gitu. Apa yang datang dari negeri lain itu justru malah dihargai lebih tinggi gitu. Misalnya kayak buah-buah dari Indonesia atau dari Thailand itu dianggap sebagai buah eksotis gitu ya. Dikirimnya juga pakai pesawat, harganya tinggi, apresiasinya besar, dijadikan hantaran dan sebagainya. Jadi waktu itu pemikirannya cuman kenapa ya kita nggak coba mengambil sesuatu dari Indonesia, kita jadikan produk yang premium, lalu kemudian dikirim ke negara-negara lain menjadi sesuatu yang bisa membanggakan. Kayaknya masuk akal idenya gitu ya gitu. Jadi terus kalau gitu kita jalanin, temanku balik ke negaranya, coba cari-cari pasarnya, kira-kira produk apa yang laku, apa yang dicari dan sebagainya. Saya di Jakarta mau cari supply-nya gitu, mau cari supply di Indonesia-nya kayak gitu. Itu awalnya sih gitu. Oke, jadi waktu itu kita mulai riset gitu ya. Kita mulai menentukan kira-kira produk apa yang laku, lalu kemudian tujuannya itu kira-kira seperti apa. Kebetulan karena temanku itu sempat tinggal dan kuliah juga di Jerman waktu itu, dia banyak nyari-nyari ke sana gitu. Kita masuk ke forum-forum buah-buahan, forum-forumnya Keramat Jatinya Paris gitu ya, kayak gitu ya gitu. Dari situ kita dengerin aja pembicaraannya gitu, kita listening aja mereka tuh nyari apa sih gitu, berapa banyak, kesulitannya apa, masalahnya apa dan sebagainya. Sampai kemudian kita menemukan kenyataan bahwa ternyata negara-negara ini sudah pernah mengambil buah-buah tropis sebelumnya, hanya mungkin belum dari Indonesia. Mereka ambil dari Thailand, mereka ambil dari Brazil, mereka ambil dari Vietnam dan sebagainya. Dan mereka sudah kenal, mereka suka produk tersebut. Lalu kemudian pertanyaannya adalah ada tantangan apa nggak sih ketika mereka ngambil dari negara-negara ini? Salah satu kemudian yang kita temukan tantangannya adalah mereka butuh supply yang stabil sepanjang tahun, terutama ketika di masa-masa akhir tahun, karena itu adalah peak season di sana, lagi musim dingin, jadi nggak ada panenan yang lain, lebih baik bawa buah-buah yang aneh dari negara tropis seperti itu. Tetapi sebuah itu musiman, biasanya 2-4 bulan, manggis itu musiman 2-4 bulan, sehingga kemudian masa panennya itu bisa jadi di luar masa peak seasonnya kebutuhan seperti itu. Lalu gimana kita bisa mengisi kebutuhan itu gitu? Saya pelajarin peta surveinya, daerah-daerahnya dan sebagainya, hingga saya menemukan satu kekuatan Indonesia, di mana
Uh, Indonesia ini kan negaranya luas banget gitu ya, dan bentuknya kepulauan. Kalau diperhatiin dengan kondisi seperti itu, musim itu agak berbeda di satu pulau dengan pulau yang lain. Curah hujan tertinggi di Sumatera itu beda dengan curah hujan tertinggi di Jawa. Akibatnya akan terjadi perbedaan musim panen gitu. Sehingga musim panen di Sumatera ini bisa berbeda sama musim panen di Jawa, bisa beda sama musim panen di Bali. Dan kalau misalnya kita ngikutin pelan-pelan, musimnya tuh geser nih gitu. 2-4 bulan di satu tempat tapi geser dari satu tempat ke tempat lain. Kalau kita mau ngikutin sepanjang tahun, kita bisa ekspor buah manggis dari Indonesia sepanjang tahun. Judulnya seperti itu, dan itu premis yang oke, kita punya kelebihan di situ. Itu yang akan kita bawa. Nah, lalu kemudian kita coba kritisi lagi gitu ya. Oke, saya punya kelebihan ini. Saya akan menawarkan manggis sepanjang tahun. Kapanpun butuh manggis, kapanpun permintaannya tinggi, kita punya manggis gitu ya. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa mereka selama ini nggak ngambil dari Indonesia? Seperti itu. Lalu kemudian kita menemukan fakta-fakta lain. Apa saja sih kelemahannya? Oh oke. Menurut mereka buah dari Indonesia itu kebanyakan tidak standar. Karena Indonesia belum dikenal sebagai negara eksportir buah tropis yang besar. Ada beberapa brand, ada beberapa produk, tapi tidak banyak, tidak semuanya gitu ya. Kenapa kok dikenalnya itu nggak kurang terlalu terpercaya? Karena tidak standar itu tadi. Kenapa tidak standar? Misalnya lagi musim buah-buahnya kebetulan gede-gede gitu ya. Yang dibilang ukuran L itu segede gini, misalnya kayak gitu. Musimnya udah mau habis gitu, buahnya tambah lama tambah kecil gitu. Yang dibilang L segede gini gitu. Akhirnya mereka yang terpikir adalah manggis ukuran L Indonesia kecil-kecil gitu, karena akhirnya tidak ada standarnya seperti itu. Lalu kemudian hal yang kedua adalah banyak ekspor Indonesia juga dilakukan oleh pemain asing. Jadi mereka melakukan reekspor dari barangnya di Indonesia, dibawa semuanya ke negara-negara lain, lalu kemudian di negara tersebut di packing ulang sebagai hasil dari negara tersebut dikirim seperti itu, sehingga namanya Indonesia sebagai eksportir buah itu belum terdengar gitu. Bahkan kalau misalnya kita dulu pergi ke pameran-pameran, Indonesia punya manggis, benar Indonesia punya manggis, bukan Malaysia kali, bukan Indonesia gitu, seperti itu. Padahal luas tanahnya luar biasa banget Indonesia. Nah, setelah kita temukan beberapa hal itu, kita mulai menyusun proposisinya untuk mereka gitu. Apa yang mau saya tawarkan? Oke, berarti yang pertama pertama adalah kekuatannya sepanjang tahun gitu. Masih khawatir? Oke, saya punya beberapa hal yang bisa jadi argumen penguat gitu ya, yaitu adalah saya akan tetapkan satu standar, setiap standar akan punya harga yang berbeda. Sehingga jangan khawatir ketika standarnya berbeda, kita tahu apa yang harus dilakukan dengan standar tersebut. Seperti itu, kita akan punya standar yang harus kita pegang. Lalu kemudian yang kedua, kita akan bantu di sisi marketingnya. Semua produk akan dikenal sebagai produk dari Indonesia, akan ada stiker di masing-masing buah, akan ada dusnya segala macam, kita akan siapkan hingga siap untuk konsumer akhir, seperti itu. Dari situ sih kita menawarkan, kita coba tawarkan, kita market riset dan sebagainya, kita lihat siapa aja pemainnya, siapa yang sudah terbiasa impor, siapa yang punya masalah seperti yang mau kita selesaikan ini, sehingga ketika kami menawarkan dalam bentuk email waktu itu, mereka merasa bahwa orang ini kenal saya bisa percaya orang yang kenal saya gitu kan, seperti itu. Sehingga yaudah yuk coba. Pengiriman pertama 1 ton manggis waktu itu ke Eropa, ke Paris waktu itu. Nah dari situlah kemudian kita masuk, termasuk salah satu brand yang baru dari Indonesia gitu ya untuk buah tropis. Salah satu yang kita lakukan adalah kita selalu tempel stiker kita gitu, Java Fresh, ada Instagramnya gitu kan ya, Indonesia kayak gitu. Dan itu itu nempel sama buahnya lah gitu. Buat kita sebenarnya pada saat awal adalah dengan begitu saya bisa ngikutin buah ini kemana aja. Kadang-kadang mereka melakukan reekspor. Jadi saya kirim ke misalnya Belanda atau ke Perancis seperti itu. Lalu dari situ mereka akan kirim lagi ke Swiss, ke Eropa Timur, kemudian juga ke ke Eropa Utara dan sebagainya. Dari situ saya bisa ngikutin, buah saya ke sini, buah saya ke sana. Tetapi dari sisi marketingnya adalah orang yang menerima buah saya kemudian bisa tahu saya siapa, kayak gitu. Mungkin pada saat awal mereka belum bisa terima satu kiriman penuh karena ada minimum ordernya ya, seperti itu.
Tetapi mereka tahu saya ketika permintaannya meningkat, ketika buahnya itu menarik buat mereka dan permintaannya meningkat, akan ada satu momen di mana mereka akan impor langsung kayak gitu dari Indonesia. Nah, itulah momen di mana mereka udah tahu mereka harus kontak siapa, mereka akan approach kita seperti itu. Salah satu yang kami senangi juga adalah berusaha untuk selalu diversifikasi market ya. Jadi berusaha untuk mengirimkan ke tempat-tempat yang berbeda di dunia. Satu dari sisi exposure, yang kedua karena kita selalu bergerak dengan hubungan internasional, ada banyak faktor-faktor yang kita sendiri nggak bisa pegang. Ya, kebijakan politik, lalu kemudian resesi di negara tersebut dan sebagainya, kita nggak bisa ngatur gitu. Jadi selalu baik untuk kita untuk punya market yang berbeda-beda, latarnya juga berbeda-beda, sehingga ketika misalnya satu market ini lagi ada permasalahan, lagi ada kebijakan politik yang berbeda kayak gitu, proteksionisme dan sebagainya, kita selalu punya market-market lain untuk kita gerak kayak gitu. Sejauh ini sudah 19 negara. Lalu kemudian kalau buah-buahnya apa aja, kita ekspor manggis, kemudian salak, kelapa, jeruk purut, mangga, markisa, buah naga, sereh, durian, apalagi ya, kunyit, laos, dan sebagainya. Pokoknya semua buah-buah tropis, buah-buah yang kita bisa bilang asli Indonesia atau tumbuh secara natural di Indonesia. Biasanya mereka akan tanya, Indonesia punya nggak gitu. Kalau misalnya mereka udah biasanya impor dari Thailand atau Brasil, terus musimnya selesai, Indonesia punya nggak? Nah, itu kesempatan kita untuk nawarin Indonesia punya segala sesuatunya. Ya, kami beruntung ya bergerak di bidang buah segar. Kalau buah segar itu identiknya adalah makanan sehat seperti itu. Dan ketika masa pandemi seperti sekarang ini, biasanya orang selalu berusaha mencari produk-produk yang lebih sehat seperti itu. Bukan cuma sekedar makanan saja, tapi makanan yang sehat kayak gitu. Jadi ada kesadaran untuk mengkonsumsi lebih buah-buah yang sifatnya ya baik untuk kesehatan, baik untuk imunitas seperti itu. Yang mana buah-buah tropis kita luar biasa banget pastinya ya, semuanya pasti punya khasiat-khasiat yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Dan kemampuan untuk mereka untuk menyerap harga juga jadi lebih baik seperti itu. Itu adalah satu kesempatan yang bagus banget seperti itu untuk kita jalankan. Tantangannya ada tentunya, maksudnya masa pandemi semua orang pasti terdampak dan pasti ada tantangannya. Tetapi ketika kita berusaha untuk melihat-lihat lagi kesempatannya, tahun lalu dua pasar negara baru yang kita buka justru terjadi pada saat masa pandemi tahun 2020. Nggak mulai dengan modal yang besar, kalau saya bisa bilang gitu ya, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang memulai, modal saya mah cimit-cimit banget lah gitu, tabungan-tabungan kita aja kayak gitu. Nature bisnisnya sendiri itu memungkinkan kami melakukan itu karena modal terbesar itu jatuhnya adalah di produk dan di pengiriman kayak gitu. Jadi kami punya kesempatan untuk memutar dengan lebih baik ketika produk tersebut sudah dibayar kayak gitu, karena komponen terbesarnya adalah produk dan pengiriman seperti itu. Kalau mau dibilang tentang omset dibandingkan modal awal, sekarang sih sudah cukup jauh ya gitu, mungkin beberapa ratus kali lipat. Tetapi tentu saja maksudnya balik lagi semuanya itu adalah bagaimana kita bisa mencermati bagaimana uang itu bisa berputar dengan lebih cepat kayak gitu, bagaimana kita bisa punya deals yang baik juga dengan orang-orang yang bisa support kita seperti itu, bagaimana kita bisa meminimalisir resiko supaya payment termnya itu jauh lebih cepat dan sebagainya, sehingga membantu untuk si omset itu untuk muter. Sebenarnya bisa seperti itu. Beberapa mitra kami pun juga awalnya adalah dari kenal gitu ya, dari produk apa yang kemudian mereka punya yang kebetulan dicari di pasaran seperti itu yang bisa kita kembangkan. Kita memang basisnya kebetulan kemitraan seperti itu. Hanya memang ada beberapa persyaratan, terutama dari sisi sertifikasi dari Kementan seperti itu. Kalau misalnya ada global GAP lebih baik lagi seperti itu. Sama salah satunya pasti setelah sisi persyaratannya itu sudah terpenuhi, kita biasanya akan melakukan survei
ke lokasi seperti itu untuk melihat sendiri kebunnya seperti apa, proyeksi panennya seperti apa dan sebagainya. Jika area-area panen itu terletaknya dekat dengan daerah-daerah packing house kami di 5 area di Indonesia, itu akan menjadi lebih baik lagi karena berarti dari sisi transportasinya itu bisa lebih murah untuk digabungkan dengan pengiriman-pengiriman kita yang lain dari sentra-sentra tersebut. Oke, sebenarnya pada saat awalnya mungkin hampir bisa dibilang nggak sengaja pada saat awalnya. Ketika kami mulai seperti itu, musim manggis lagi banyak-banyaknya, orang-orang yang percaya sama kami yang oke, saya mau gabung, saya mau berusaha lebih untuk packingan yang cukup ribet, harus dibersihin manggis dan segala macamnya. Kebetulan ada ibu-ibu, bahkan bisa dibilang ibu-ibu senior gitu ya, seperti itu. Tetapi kemudian ketika berjalannya waktu, kita melihat ada karakter-karakter yang baik dan ada nilai-nilai lebih yang kemudian bisa kita transfer dengan ketika kita bekerja dengan para perempuan-perempuan, terkhususnya di desa-desa. Salah satu yang kita perhatikan waktu itu adalah sulitnya untuk perempuan mendapatkan pekerjaan. Di desa itu lapangan pekerjaannya sedikit. Tapi kalau misalnya mereka mau kerja, misalnya di kota besar, mereka harus ninggalin keluarga, ninggalin anak dan sebagainya, sehingga sulit buat mereka untuk mengambil pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Jadi ketika kami mendirikan packing house itu adanya di pedesaan seperti itu, salah satu yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan itu untuk mengubah kondisi ini, untuk membuka pekerjaan, lapangan pekerjaan khususnya untuk perempuan. Jadi justru malah kita pada saat itu statementnya adalah kita memprioritaskan perempuan. Bukan berarti laki-laki nggak boleh kerja gitu di Java Fresh, kayak gitu ada juga gitu. Tapi kalau ada pelamar pekerja yang perempuan dan mereka mau bekerja dengan kita dan mereka bisa mengerjakan tersebut, kita lebih memprioritaskan perempuan. Sehingga sekarang kalau bisa dibilang 70% dari pekerja kami itu adalah perempuan gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi musim manggis, lagi packing dan sebagainya, kondisi di packing house tuh kayak lagi pengajian gitu ya, ibu-ibu semua gitu kan ya, rame dan seru dan sebagainya. Itu yang sekarang kita lakukan hampir di setiap tempat. Kita memang berusaha sebisa mungkin kalau pekerjanya perempuan, packersnya perempuan. Kalau buat saya ekspor, terutama kalau kita basisnya itu adalah trading ya gitu. Artinya mungkin kita punya kemitraan, produknya tidak kita tanam sendiri tapi ada petani-petani yang tanam buat kita. Yang nomor satunya itu kalau saya adalah legalitas. Itu dulu deh gitu. Karena itu yang paling besar membedakan antara pasar ekspor dengan pasar domestik. Legalitasnya harus jelas. Legalitas perusahaan seperti itu, perusahaannya seperti apa, bagaimana urusan perpajakannya itu seperti apa, lalu kemudian yang berikutnya izin ekspornya seperti apa, dan kemudian yang pasti juga adalah sertifikasi yang dibutuhkan itu seperti apa gitu. Nah, kaitannya dengan sertifikasi, nggak harus semua sertifikasi dikoleksi kayak gitu, tetapi tanya lagi kepada negara tujuan, sertifikasi seperti apa sih yang diperlukan, sehingga kita betul-betul bisa menyediakan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan pasar seperti itu. Akan tetapi satu hal yang pasti adalah saya selalu bilang legalitas gitu. Yang lain-lain bisa kita pelajari tapi punya dulu legalitasnya. Nanti akan sangat menyusahkan ketika kita misalnya melakukan ekspor, karena setiap ekspor itu pasti tercatat di bea cukai, ada pemberitahuan ekspor barangnya seperti itu. Kalau dokumennya tidak jelas, kalau udahlah pinjem dulu lah PT orang dan sebagainya, nanti ketika kita mendapatkan pembayaran dari luar negeri yang pastinya juga langsung tercatat di sistem Bank Indonesia dan sebagainya, itu akan menyulitkan karena harus dicocokkan dengan pemberitahuan ekspor barangnya yang mana nih gitu, ekspor yang mana nih sehingga dapat uang dari luar negeri. Jangan sampai akhirnya ekspor bisa jalan, pembayaran bisa diterima, tapi akhirnya nggak dapat bayarannya justru karena isu-isu legalitas seperti itu. Juga kemudian semua dokumen-dokumen ekspor, nomor induk kepabean dan sebagainya, itu semua kaitannya dengan si perusahaan itu sendiri. Jadi pastikan legalitas dan sertifikasinya, itu yang nomor satunya seperti itu. Baru kemudian masuk ke langkah selanjutnya, kalau saya adalah tahu betul siapa yang kita hadapi, baik secara audiens maupun secara pembeli maupun juga secara supplier, dan apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menyelesaikan masalah bagi mereka.
Saya selalu bilang business is a problem solving skill gitu ya. Real business, real problem gitu. Jadi kalau masalahnya aja nggak ada, ya nggak akan ada bisnisnya gitu kan, seperti itu. Dalam hal ini kadang-kadang saya juga suka bilang nggak semuanya selalu pasar ekspor selalu lebih baik. Indonesia juga luas, pasar domestik kita juga sangat baik sekali. Ada produk-produk yang akan lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di pasar domestik dibandingkan pasar ekspor. Jadi selalu bisa fleksibel di situ. Tapi kalau misalnya milih ekspor, satu, perizinan dan segala sesuatu yang terkait, pahami betul pasarnya, pahami betul negaranya, pahami betul orangnya, karakternya dan sebagainya, pahami betul supplier dan bagaimana kita bisa kerjasama untuk memberikan hasil yang terbaik. Yang ketiga, dimulai.